Shalom, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Pada hari ini kita sekali lagi akan mendengarkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khususnya di tengah penanganan virus COVID, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, kita memuji Dia, dan kita mendengarkan akan arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama sebelum kita masuk lebih jauh, kita memuji akan Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bagiku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Biarlah kami semakin memuji dan menyembah-Mu, oleh karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan yang selalu menyediakan terbaik bagi kami. Berikanlah arahan-Mu pada kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sama sekalian, mari bersama-sama kita boleh membaca dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Mari bersama-sama kita boleh membacanya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Kita membaca sebuah ayat yang sekali lagi mengingatkan kita tentang perjanjian Allah atau covenant daripada Allah.
Allah mengikat perjanjian dengan umatnya Israel, dan di dalam zaman perjanjian baru kita melihat bahwa Allah mengikat perjanjian dengan setiap orang yang percaya terhadap Kristus. Nah, bangsa Israel di dalam perjanjian lama dibawa Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan di sana dia menghadapi musuh-musuh yang sangat hebat. Baik fisik, baik mental, dan baik perjuangan spiritual. Dikatakan bahwa di sana musuh mereka adalah bangsa yang fisiknya besar. Di sana dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang sering dan biasa untuk berperang. Dan mereka juga secara spiritual mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam ikatan perjanjian Tuhan menyertai mereka. Di dalam perjanjian Tuhan menjadi Tuhan yang mengawasi, melindungi dan membimbing bangsa Israel memasuki tanah perjanjian walaupun di sana banyak tantangan. Nah, ada kalanya kemenangan itu terjadi sepenuhnya dari Tuhan. Nah, kita seringkali mengatakan ini, wah ada mukjizat. Jadi bangsa Israel diam, bangsa Israel tidak melakukan apa-apa, tetapi tangan Tuhan yang bekerja sepenuhnya. Contohnya adalah 10 tulah. Di situ bangsa Israel tidak melakukan apa-apa, tapi tangan Tuhan sepenuhnya bekerja membuat bangsa Mesir itu tunduk. Tapi seringkali juga bahwa kemenangan itu terjadi melalui perjuangan. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu bekerja melalui perjuangan umat Israel, dan disitulah Tuhan bekerja mendatangkan kemenangan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam perjuangan hidup kita dua hal ini terjadi. Kadangkala Tuhan sepenuhnya bekerja dan kemenangan terjadi dan kita bersyukur. Tetapi seringkali juga di dalam perjuangan sehari-hari kita, termasuk di dalam situasi saat ini, perjuangan kita ada di rumah, tidak bisa keluar, mungkin kita juga stres di rumah. Perjuangan kita di dalam melawan masalah-masalah yang ada, baik ekonomi, sosial. Tetapi kita boleh percaya bahwa umatnya yang diikat oleh perjanjian dengan Tuhan, di dalam perjuangan ini Tuhan bersedia juga memberikan kemenangan buat kita. Nah, oleh sebab itu mari kita mengingat lagi bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang setia di dalam perjanjiannya dengan kita. Tuhan berbelas kasihan, Dia mengikat kita, Dia menjadikan kita umat pilihannya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sebuah hal yang kita perlu untuk renungan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya, sudahkah kita menghidupi perjanjian kita dengan setia juga di hadapannya? Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada di dalam sebuah pernikahan sebagian daripada kita. Apakah kita masih ingat bahwa pernikahan ini adalah sebuah bentuk perjanjian antara kita dengan suami atau istri kita, dan kita mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, seringkali sebelum virus ini berkembang, kita ada dianjurkan untuk stay di dalam rumah, dan kita juga kemudian dibatasi untuk bekerja di luar. Kita mungkin lupa pekerjaan kita, kesibukan kita membuat kita lupa bahwa keluarga, suami istri adalah sebuah perjanjian. Artinya apa? Kalau kita terus mengingkari perjanjian kita dengan suami istri, Alkitab sering mengatakan, seringkali akhirnya doa kita terhambat. Kita bertanya-tanya, Tuhan di mana? Tetapi mungkinkah itu terjadi karena kita tidak menghargai perjanjian suami istri? Kita saling menjauhi satu dengan yang lain, kita tidak lagi berdoa bersama, kita tidak sama-sama menjadi suami istri yang mencintai Tuhan. Mungkin waktu ini di mana kita harus stay di rumah, kita mengurangi pekerjaan kita dan sebagainya, adalah menjadi sebuah kesempatan kita memperbaharui perjanjian kita di hadapan Tuhan sebagai suami istri. Jangan sampai terjadi kita dulu belum menikah, tidak buru-buru menikah. Kenapa? Karena kita bilang kita belum mapan, tunggu mapan baru nikah. Tapi ironis, setelah kita nikah kita semakin mapan, justru banyak kejadian perceraian terjadi, masalah terjadi setelah mapan. Nah, ini gimana? Dulu menunda nikah karena belum mapan, akhirnya mengakhiri pernikahan karena sudah terlalu mapan. Nah, pernikahan adalah salah satu perjanjian yang kita harus kembali hidupi di dalam Tuhan. Kemudian berikutnya, kita juga jangan lupa anak-anak kita. Anak-anak kita juga adalah anak-anak yang diberikan keturunan. Tuhan mau mereka
dibesarkan oleh orang tua yang hidup dalam perjanjian dengan Allah. Oleh sebab itu mari hari ini anak-anak mungkin banyak di rumah, anak-anak kita ada di rumah, mereka harus belajar di rumah, harus e-learning di rumah. Kita lihat anak-anak kita sekali lagi, ini loh, Tuhan memberikan mereka kepada saya. Ini adalah perjanjian yang Tuhan mau, bahwa engkau menjadi orang tua, mewakili Tuhan, engkau membesarkan mereka supaya anak-anak ini mengerti bahwa mereka adalah umat Tuhan. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, mari hari ini kita melihat ini kesempatan. Anak-anak kita di rumah kita, gimana kita boleh membesarkan mereka, kita mengasihi mereka. Mungkin kita stres karena mereka 24 jam ada di rumah, bikin ribut dan sebagainya. Mungkin ini kesempatan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, ini Tuhan, aku punya perjanjian keluarga ini dengan Tuhan. Anak-anakku ini juga. Tolong waktu mereka ada di rumah, mereka tidak melihat saya sebagai seorang yang munafik. Mereka tidak melihat saya sebagai orang tua yang tidak peduli, tidak mengasihi. Tetapi mereka bisa melihat bahwa di rumah aku mengasihi mereka. Mengasihi baik dengan lemah lembut maupun kadangkala juga dengan teguran yang keras kalau mereka ada yang salah. Tapi mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berpikir kembali. Bagaimana saya bisa membesarkan, memberi teladan dan hidup bersama-sama dengan anak saya. At least kita punya beberapa hari ke depan, kita doakan supaya kita bisa menjadi berkat buat anak-anak kita. Demikian juga untuk pekerjaan kita. Pekerjaan sebetulnya bukanlah kutuk, pekerjaan itu sebetulnya adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita mewakili Tuhan di dalam dunia ini untuk apa? Mengelola akan dunia ini. Oleh sebab itu mari kita juga memikirkan kembali, hari ini pekerjaan saya itu apakah saya sudah mewakili Tuhan sebagai perjanjian? Bahwa saya disuruh bekerja oleh Tuhan supaya apa? Melalui saya bekerja, Tuhan bisa mengelola alam ciptaan ini. Oleh sebab itu mari kita merenungkan kembali pekerjaan kita. Hari ini kita menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para dokter. Walaupun para dokter dulu mungkin di dalam kondisi yang baik, tidak ada virus, banyak orang mungkin komplain, wah dokter ini mahal, dokter ini lebih orientasi uang, dia jualan obat. Tapi ini adalah kesempatan. Sekarang untuk dokter-dokter kita lihat memurnikan kembali akan pekerjaan mereka. Ini adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Mereka dipakai di dalam pekerjaan dokter untuk apa? Untuk memelihara hidup orang, untuk menolong orang. Dan kita bersyukur bahwa dokter-dokter mau tidak mau sekarang mereka harus mengingat lagi perjanjian. Saya sebagai dokter, Tuhan kasih tanggung jawab untuk mengelola dunia ini, untuk memelihara orang-orang. Dan hari ini juga banyak pekerjaan kita. Mungkinkah bisnis kita? Akhirnya kita tidak lagi melihat bisnis itu sebagai perjanjian dengan Tuhan. Saya mau mengelola supaya saya bisa memberkati orang lain lebih banyak. Mungkin kita akhirnya lebih berpikir, bisnis adalah tentang saya, tentang uang yang banyak. Banyak sekali bisa kita renungkan kembali di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa mengembalikan pekerjaan kita itu sebagai bentuk perjanjian dengan Tuhan. Nah, ini adalah beberapa hal yang hari ini kita renungkan di tengah situasi COVID ini. Pernikahan, keluarga, pekerjaan. Dan kita sekarang memikirkan kembali, kalau tiga hal ini selain banyak hal yang lain juga adalah perjanjian dengan Allah, maka kita yakin, kalau kita menghidupi kembali pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, sungguh-sungguh ini adalah perjanjian saya dengan Allah. Saya mau melakukannya demi Allah, maka yakinlah satu hal juga, bahwa Allah juga akan ada di situ dengan setia untuk menyertai kita di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Ada kesetiaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita boleh mengambil waktu kita pada hari ini untuk sekali lagi memelihara semua perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita bisa lakukan secara praktis. Di masa-masa kita harus stay at home, kita work from home dan social distancing ini, mari kita memelihara perjanjian pernikahan kita. Ambil waktu untuk bercerita dengan pasangan kita. Kita bisa cerita ya dari status-status yang ada. Mungkin kita dulu cuma sibuk status, baca status. Hari ini ambil waktu cerita. Ini status teman saya begini, ini status ini begini. Apa pendapatmu? Jadi bisa mulai bercerita. Bangkitkan kembali relasi yang dulu pernah kita punya. Dan kita tidak hanya cuma bercerita, tetapi kita bisa saling berbagi firman. Wah, mungkin firman Tuhan begini. Mungkin kita berdoa seperti ini.
Demikian juga bapak-bapak, mungkin Anda khawatir, Anda bisa cerita dengan istri tentang bisnis bersama-sama sambil makan, sambil diranjang. Anda bisa bercerita dan kemudian bisa berdoa bersama. Nah, ini adalah momen-momen yang bisa kita lakukan waktu kita stay di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita bisa melanjutkan waktu, ya kita bisa berbincang tentang anak kita, ya istri dan suami, anak kita ini mau sekolah di mana, kenapa dia harus sekolah di situ, bagaimana kemajuannya. Jadikan ini kesempatan, jangan terpisah suami istri, tapi ini kesempatan kita ketemu, kita ngobrol satu dengan yang lain. Kemudian kita juga bisa mengambil waktu dengan anak-anak kita di rumah, kita bisa mulai beres-beres rumah, biarkan anak-anak bekerja. Ingatlah, pekerjaan bukan dosa. Tuhan dari pertama sebelum jatuh ke dalam dosa, sudah memberikan Adam Hawa perintah untuk bekerja. Jadi pekerjaan itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Bekerja bersama anak, minta anak untuk boleh bekerja, membereskan rumah bersama dengan orang tua. Dan kemudian Anda di situ bisa melihat dan bisa memberikan nasihat kepada anak-anak. Ya bagaimana mereka bekerja, bagaimana dulu papa juga bekerja, mama bekerja. Dan biarlah ini menjadi kebersamaan cerita. Apalagi kalau Anda mungkin menemukan gitu ya, rapot Anda dulu ya waktu kita masih muda, kita bisa buka foto kita ya, lihat ini papa mama masih muda dulu, masih kecil, rumah di mana. Jadikan itu kesempatan bercerita. Jadikan kesempatan kita ini terisolasi tetapi tidak sendirian. Tetapi kita bersama-sama menikmati waktu ini bersama dengan keluarga kita. Dan kemudian ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali pekerjaan kita mungkin menghasilkan banyak hal, banyak uang, banyak barang. Tapi ini menjadi kesempatan bahwa ini kesempatan kita berbagi juga dengan orang-orang yang ada. Kita mengingat orang-orang yang ada di garis depan. Ada dokter, ada perawat, di situ juga ada petugas keamanan, baik polisi, baik mungkin tentara, baik mungkin itu adalah orang-orang juga kecil yang saya juga lihat masih tetap harus berjualan di pinggir jalan. Mereka harus tetap membersihkan jalan, mereka tetap harus mengambil sampah di tempat kita supaya tidak menumpuk. Mereka juga adalah sesama kita. Oleh sebab itu mari kita juga mengingat mereka di dalam perjanjian pekerjaan kita. Barang yang kita punya, uang yang kita punya. Adakah mungkin kita perlu berdoa dan kita bisa berbagi juga dengan mereka di tengah situasi-situasi seperti ini. Ini adalah sebuah kesempatan kita mengingat kembali bagaimana kita bekerja bukan hanya untuk saya, tapi kita bekerja karena kita dipanggil Tuhan di dalam ikatan perjanjian. Kita bekerja untuk mewakili Tuhan di dunia ini, supaya Tuhan berkata, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita di dalam kesempatan ini mengarahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Mari yang khawatir, yang susah, ingatlah firman Tuhan. Jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan dan minum dan pakai. Karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa kita tidak khawatir? Karena sekali lagi, Tuhan di dalam ikatan perjanjiannya adalah Tuhan yang setia. Dia akan menjaga kita, Dia akan memelihara kita. Dan ingatlah selalu akan firman Tuhan yang menutup dari ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Mari kita boleh mengambil waktu, berdoa sejenak, dan biarlah firman ini boleh berbicara kepada setiap daripada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang. Biarlah kami boleh memikirkan kembali akan perjanjian-perjanjian yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, waktu kami menggarap perjanjian ini, maka kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Sertai kami Tuhan,
Di waktu-waktu kami terkunci di rumah kami, di waktu kami tidak bisa keluar, di waktu kami terbatas dalam hubungan sosial, biarlah kami boleh mengingat lagi perjanjian-perjanjian, baik di dalam pernikahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, sehingga kami boleh mengalami bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga, supaya kami boleh terus menjadi berkat di dalam media sosial kami. Kami tahu banyak daripada kami akan aktif di media sosial di internet. Biarlah kami boleh menggunakannya dengan baik dalam setiap berita, dalam setiap aktivitas, dalam setiap status. Biarlah kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami bukan penyebar hoax, dan kami bukan orang-orang yang berputus asa mengeluh, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertanggung jawab, memberikan pengharapan, memberikan inspirasi melalui apa yang kami kerjakan di dalam dunia maya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat sekalian, Tuhan memberkati.